Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kuasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap hari kita menghadapi kebutuhan dan tantangan yang bisa membuat kita khawatir. Apakah ada cukup uang untuk membayar tagihan? Apakah saya akan berhasil dalam pekerjaan saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Kekhawatiran seperti ini sering membebani pikiran kita hingga lupa bahwa kita memiliki Allah yang setia memelihara hidup kita. Dalam ayat renungan kita pada hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk melihat burung-burung di langit. Mereka tidak bekerja keras, tidak menabur atau menuai, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Jika burung-burung saja dipelihara dengan begitu indah, bukankah kita sebagai anak-anaknya akan dipelihara lebih lagi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, beberapa poin yang saya ingin bagikan pada hari ini. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan adalah jaminan hidup kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi Dia juga memelihara kita. Dalam Mazmur pasal 121, ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia menjaga kita setiap saat. Bahkan dalam kesulitan terbesar, Tuhan bekerja untuk memastikan kebutuhan kita terpenuhi. Dia mengenal kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya dalam doa. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan selalu tepat waktu. Ketika kita sering merasa cemas karena menginginkan segala sesuatu terjadi sesuai jadwal kita, namun Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19, kita diberi jaminan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dapat yakin bahwa Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan tepat pada waktunya. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan
mengatasi kekhawatiran kita. Kekhawatiran tidak dapat menambah apapun dalam hidup kita. Sebaliknya, kekhawatiran justru mengurangi iman kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, kita dapat melepaskan semua kekhawatiran itu kepadanya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dapat hidup dengan damai dan sukacita. Yang keempat, pemeliharaan Tuhan memanggil kita untuk berserah. Allah memelihara hidup kita, bukan hanya untuk membuat kita nyaman, tetapi untuk memanggil kita agar percaya dan berserah penuh kepadanya. Iman kita diuji ketika kita tidak melihat jalan keluar, namun tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Seperti seorang anak kecil yang bersandar kepada orang tuanya, kita juga dipanggil untuk bersandar kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah Allah yang memelihara, baik di saat kelimpahan maupun di tengah kekurangan. Kekhawatiran bukanlah bagian dari hidup orang percaya, sebab kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi juga menjaga setiap kebutuhan kita. Mari kita belajar untuk berserah penuh kepadanya, percaya bahwa Dia akan memenuhi segala sesuatu pada waktunya yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah yang kudus, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu, bahkan di tengah kekhawatiran hidup kami. Kuatkanlah kami untuk selalu berharap kepada-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami untuk hidup berserah dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu.
Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang dihadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.